Ke Ustazah Syifa, berbicara tentang ciri-ciri ahli surga tadi sudah dijelaskan oleh beliau-beliau ini. Tentu saja kita ingin memaknai, lantas bagaimanakah dengan di surga kita itu akan berwujud seperti apa? Artinya makna usia 30 tahun, apakah ini ada penafsiran lain tentang hadis ini? 30 tahun dalam arti sesungguhnya kita di dunia atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usia 30 itu adalah usia pertengahan. Kalau usia 40 kan cenderung lebih matang ya Bunda ya. Di usia 40 nanti biasanya kita mulai muhasabah lebih banyak itu Bapak. Ya, selama di dunia itu saya sudah melakukan apa yang sudah saya capai dan lain sebagainya. Sebagai seorang istri apa yang sudah dilakukan, pengajaran apa terhadap anak-anaknya. Nah di usia 33, 30 yang tadi disebutkan oleh guru kita ini adalah usia-usia labil. Maksudnya labil di sini dia belum begitu matang tapi juga tidak terlalu muda. Kalau tadi disebut 17 kan masih anak-anak alay ya Bu, ABG yang masih ya begitu deh main TikTok dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang main TikTok sini. Ada kata bapak-bapaknya ya. Jadi seperti itu usia pertengahan di mana sudah matang, keduanya itu nanti mereka akan menikmati syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pengen menambahkan sedikit tadi dari Ustazah Yati ya. Jadi para penghuni syurga kalau perempuan kan 4 hal tadi udah disampaikan sama guru kita. Nah tadi Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya dalam surah Az-Zumar ayat 73, penghuni syurga itu pertama adalah alladzina taqaw rabbahum biadai faraidihi. Mereka yang mengerjakan kewajiban-kewajiban baik kepada Allah kewajibannya maupun kewajiban kepada sesama manusia. Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan. Sholat dilakuin, ngasih nafkah sama istri juga dilakuin baik nafkah lahir maupun batin. Ibu juga kewajiban sama Allah jalan, ngelayanin suami, ngedidik anak kewajiban itu juga dilakuin. Jadi yang pertama menjalankan kewajiban kepada keduanya. Yang kedua wajtinabi ma'asihi fid dunya. Menjauhi segala maksiat yang ada di dunia. Apapun itu, sekarang maksiat bukan hanya secara offline tapi online juga bisa. Gara-gara handphone suami istri bercerai, betul? Gara-gara handphone suami istri bertengkar. Gara-gara handphone rumah tangga habis dibabat oleh godaan setan. Nih media sosial yang terkadang jadi pusat maksiat di dalamnya. Bapak kalau buka handphone yang dilihat apa Pak? Foto istri, bukan foto istri orang. Bukan. Ibu kalau yang dilihat foto suami atau foto suami tetangga? Ya, jadi ini ternyata jadi ladang maksiat. Itu yang kedua, orang yang menjauhi maksiat mereka nantinya akan masuk syurga, dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan silahkan masuk dari pintu manapun. Ini adalah orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Allah. Baik, kembali ke Bunda, ketika kita berbicara tentang ciri-ciri tadi, insya Allah kita optimis bahwa dengan berbaik sangka kepada Allah kita masuk surga. Tapi ada satu hal yang harus kita cermati secara mendalam tentang yang masuk surga adalah yang mendapatkan rahmat Allah. Bukan lantaran dengan amalan-amalan kita. Bagaimana memahaminya? Betul, kalau kita masuk surga mengharapkan amalan-amalan kita, betapa banyak amal-amal kita yang menurut kita itu adalah amal baik. Tapi menurut Allah belum tentu. Makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada 3 proses untuk amal itu dinilai baik. Pertama nawaitunya, niatnya. Yang kedua prosesnya. Yang ketiga akhirnya. Kadang-kadang nawaitunya baik, tengah-tengahnya jelek. Iya, niat mau ngaji di pengajian, main WA, main TikTok, nonton drakor, gitu. Apalagi kalau ustadznya nggak enak, ya niatnya mau ngaji, habisnya itu cuma apa selfie, kan gitu. Yang penting mah selfie-nya di pengajian, kan rusak. Iya, niatnya beramal, ya bingung nih mau beramal berapa, 100, 200, begitu nyampe, ya Allah token habis, nggak jadi 200, itu susah. Makanya dari situ kita melihat bahwa keridhaan Allah lah. Ya, tidak ada nominal-nominal berapa kita ini masuk surga ya Allah. Kalau kita berbakti sama suami rasanya adem Bu, Allah ridha. Cari amal yang Allah ridha. Bapak pun begitu. Betapa banyak amal-amal kita ini yang benar atau tidak, tapi mutlak yang tertinggi adalah keridhaan Allah. Makanya di sana yang pertama sekali dicabut adalah rasa dendam, rasa benci di surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Enggak ada cemburu Bu, meskipun suami kita punya 70, santai kelos. Iya, kenapa? Nggak ada cemburu. Di sini 2 aja ribut mulu Pak.
nggak ada beban cemburu, nggak ada beban sakit hati, nggak ada berbagai macam. Kenapa? Karena semuanya udah dihilangin sama Allah. Jadi ciri-cirinya ketika kita bagaimana memperoleh kebaikan, dinikmati bagi diri kita, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentram jiwa kita. Insya Allah. Baik, terima kasih Bunda.